Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Nurul Izzah. Di sini saya akan mempresentasikan materi hadis pendidikan dengan judul Pentingnya Moral dan Ilmu Pengetahuan Melalui Pendidikan. Dalam judul ini kita akan membahas redaksi hadis, asbabul wurud, analisis bahasa, penjelasan kitab syarah, dan yang terakhir aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan. Langsung saja, yang pertama adalah redaksi hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'isu liutammama sholihal akhlak. Artinya, dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Tolabul ilmi farisdatu ala kullu muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Pembahasan yang kedua adalah asbabul wurud. Disebutkan dalam riwayat hadis tersebut bahwa dulunya Rasulullah SAW sama sekali belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayanannya, dan belum pernah memukul seorang pun dari istri beliau, dan belum pernah memukulkan tangannya kepada sesuatu pun kecuali bila dalam berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW juga tidak pernah memilih di antara dua perkara, melainkan memilih yang paling disukai dan paling ringan di antara keduanya, terkecuali bila yang ringan itu berupa dosa. Maka jika hal itu berupa dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Baginda Nabi SAW juga tidak pernah melakukan suatu pembalasan yang pernah ditimpakan kepada dirinya, melainkan bila batasan-batasan Allah dilanggar, maka beliau baru melakukan pembalasan, dan itu hanyalah karena Allah. Ini merupakan alasan mengapa akhlak sangat penting bagi sesama manusia, karena dengan kita berakhlak, maka kita akan dapat saling menghargai satu sama lain dan tercipta ketentraman. Selain berakhlakul karimah kepada Allah dan sesama manusia, juga harus berakhlakul karimah kepada alam sekitar. Pembahasan yang ketiga adalah analisis bahasa. Dari segi bahasa dan penulisan atas hadis yang tertera tersebut tidak ada permasalahan sama sekali, dan dilihat dari sisi lain tidak ada kejanggalan dikarenakan hadis tersebut sudah sahih. Hanya saja untuk penulisan kata untuk moral dibedakan menjadi akhlak, yang tentunya maknanya sama seperti halnya teks hadis di atas tersebut. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1987 atau hadis riwayat Bukhari Muslim, An-Nisa dan Ibnu Majah, dan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 13. Pembahasan yang keempat adalah penjelasan kitab syarah. Menurut Kiai Soleh Darat dalam kitab Al-Hikam, 1. Pendidikan moral terhadap Allah SWT. Sebagai hamba Allah, kita harus saling berprasangka baik terhadapnya dengan penuh meminta harapan, rahmat, dan ridho yang diberikan. Dengan begitu, terwujudlah rasa syukur, cinta, percaya kepada Allah akan tumbuh terus-menerus sehingga tidak sedikit pun terasa berprasangka buruk kepadanya. Sehingga Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. 2. Pendidikan moral terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri bermaksudkan supaya kita bisa menahan diri dari hawa nafsu. Maka dari itu kita tidak boleh mengerjakan sesuatu atas dasar hawa nafsu semata, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang menuruti nafsu belaka. Allah berfirman pada Quran surat Al-Jaziyah ayat 45. 3. Pendidikan moral terhadap sesama. Dalam bergaul, teman kita juga tetap harus memilih seperti apa teman yang patut kita temani, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 37.
B. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, menurut beliau pendidikan dikelompokkan dalam 5 bagian kelompok, yaitu iman, Islam, ihsan, adab, dan ilmu. Dalam konteks kali ini diambil hanya 2 bagian, yaitu adab. Beliau pernah berkata bahwa pada hakikat arti silah atau menyambung ialah rasa mengasihi dan menyayangi. Pada pendapat Al-Khattayyat berpendapat jika rahim termasuk bermaksudkan yang dimana ia dapat disambungkan, diputuskan, dan diperlakukan dengan baik dalam arti abstrak, bukan rahim yang berbentuk fisik, seperti hubungan kekeluargaan atau kerabat dan nasab yang disatukan oleh rahim seorang wanita, sehingga di antara satu dan lainnya adanya hubungan. Yang kedua adalah ilmu. Jika ilmu telah hilang atau diangkatnya kedudukan, maka hanya ada kebodohan dan bencana di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama, sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, dan apabila ditanya, mereka akan memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu, lalu mereka pun sesat serta menyesatkan. Hadis riwayat Muslim nomor 6740 dalam kitab Al-Minhaj. Pembahasan yang kelima adalah aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan. Menurut Mustafa Dib Al-Bugra Muhyiddin Mistu dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, pendidikan moral merupakan proses perkembangan usaha yang berbentuk pelajaran, bimbingan, arahan, dan pembinaan kepada manusia supaya kedepannya dapat paham, menghayati, dan diamalkan pendidikan tersebut secara menyeluruh atas perkembangan dan usaha yang telah didapat sesuai ajaran Islam, dan juga dapat dijadikan moral sebagai suatu pandangan kehidupan untuk pribadi maupun sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya atau berpotensi untuk beriman tauhid kepada Allah dan kepada yang baik. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim nomor 16. Bisa kita pahami bahwa kita sebagai umat muslim yang berakal telah diberikan peringatan untuk seluruh orang tua untuk membimbing, mendampingi, dan mengarahkan anak-anaknya di saat mendidik melalui pendidikan yang sudah diajarkan dalam Islam, yang perlu diawasi dalam mendidik moral kepada anak-anak seperti perasaan, kebiasaan, kemampuan, nafsu, dan akal. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam ajaran Islam tentunya sangat penting sekali adanya pendidikan moral dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat memudahkan kita sebagai umat muslim untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Maka dari itu Allah SWT sudah memberikan peringatan kepada kita semua dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan ulang atas firman-firman Allah SWT dalam hadis-hadisnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.